Haleluya, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita lihat, dengar firman Tuhan, renungan pagi. Hambatlah kasih itu. Saya baca dalam 1 Korintus 14. Hambatlah kasih itu. Haleluya. Ini adalah terjemahan lama. Terjemahan baru mengatakan kejar. Tapi saya melihat hambat itu adalah satu yang sudah diberikan kepada kita. Karena kalau kita melihat kasih agape, hanya kasih agape lah, agapao adalah pernyataan kasih ilahi, kasih yang rela berkorban, yang dinyatakan Yesus kepada kita. Dia menjadi korban pendamaian atas segala dosa-dosa kita, sehingga kita damai dengan Bapa yang di sorga. Puji Tuhan, karena ayat pasal sebelumnya, pasal 13 ayat yang ke-13, maka tinggallah 3 perkara ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Maka yang lebih besar daripada keduanya adalah kasih. Maka kita lihat di sini, itu sudah diberikan kepada kita. Maka kita lihat di sini, pasal sebelumnya sudah dikatakan bahwa kita sudah menerima kasih. Kita sudah menerima di mana kita mendapat kasih yang berkorban, yaitu kasih Tuhan Yesus menjadi korban bagi kita, yang menyelamatkan kita orang berdosa. Haleluya, puji Tuhan. Ini yang lebih besar adalah kasih. Kasih itu sanggup menghadapi segala macam, bahkan lebih kuat dari maut, kata pengkhotbah. Karena maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib, tapi bangkit dari kematian untuk menebus kita, untuk memberikan kehidupannya kepada kita. Maka kita hambatlah kasih itu. Karena kasih itulah yang memampukan kita menghadapi zaman yang akhir. Karena dikatakan juga 1 Yohanes 4 ayat 10, bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita, yang menyerahkan anaknya menjadi korban pendamaian. Itulah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena kita ini di akhir zaman, dosa makin bertambah. Kita tahu di dalam kehidupan masa sekarang ini, ya segala macam masa boleh kita lihat hal-hal yang membawa manusia kepada dosa. Tetapi kita melihat di dalam Matius pasal 24 ayat 12, dan sebab makin bertambah dosa, maka kasih orang banyak tawarlah kelak. Inilah penyebab, karena kita di akhir zaman, dosa makin bertambah. Konsekuensinya, kalau dosa bertambah, maka kasih akan tawar. Tawar itu tidak ada rasa. Kita bicara nggak kelihatan ekspresinya sekarang. Kita salaman tidak bisa. Cuci tangan, tadinya ayo cuci tangan, mau makan, tapi ya hanya cuci tangan tanpa makan. Banyak hal yang dikatakan positif itu malah jelek. Sekarang harus negatif baru baik. Maka banyak hal yang sudah memang kayak dirubah keadaannya dunia ini sekarang. Diputar balik, sehingga kita melihat itu adalah karena penyataan bahwa dosa makin bertambah. Maka kita melihat dosa makin bertambah, kasih itu menjadi tawar. Rasa, padahal kalau kita bicara berarti kita menaruh kasih. Kalau kita bertemu berarti kita menaruh kasih. Itu diwujudkan sekarang hanya pandangan mata, tapi tidak kelihatan sepenuhnya ekspresi kita sama saudara kita. Tetapi inilah yang harus kita sikapi, karena kita di zaman akhir. Apa yang harus kita perbuat? Maka dikatakan begini, ayat 13. Tetapi barang siapa yang bertekun sampai akhir, ia akan diselamatkan. Jadi bertekunlah di dalam kasih. Apapun situasinya, tetaplah mengasihi. Harus timbul dari hati kita melakukan sesuatu yang memang harus, itu suatu bukti mengasihi. 1 bulan ini rasanya saya capek, tapi saya harus membawa ke desa. Ya orang merasa bahwa itu tidak pantas sih, orang dia juga katakan hanya Pasar Ibu lah yang bisa membawa saya. Tetapi saya harus mengalami ini. Tadi malam juga saya lagi hujan, saya kok tergerak untuk ke rumah anak Tuhan. Dan tepat waktu saya sampai di situ, di mana anak yang Elsa. Tapi dia katakan, orang tua dia bilang bahwa dia lagi berobat, lagi di apotek sekarang. Wah, lagi di apotek padahal flu pilek,
maka saya jemput saudaraku pakai mobil. Dan itu suatu nyata bahwa apa yang sebetulnya tidak dikasih tahu sama kita, tapi hati ini, perasaan ini akan bicara. Cucu saya juga tidak dikasih tahu kepada saya sakit, tapi harus saya kehujanan dari Temanggung sampai ke Jogja. Benar-benar bahwa pas saya di sana langsung dikasih tahu cucu saya itu sakit, tapi saya itulah batin. Kontak batin itu adalah kasih, bukan dibuat-buat oleh manusia. Itulah yang harus kita kejar, harus kita hambat. Jadi kata hambat itu sudah ada, kasih Allah sudah nyata. Tinggal kita ekspresikan, tinggal kita tetap di dalam kasih itu. Kita buka hati kita, justru kitalah yang membuka hati. Biar Dia yang masuk, Dia yang berkarya dalam hidup kita. Dia mau menyatakan kasih itu kepada dunia. Karena dunia membutuhkan kasih. Kasih ilahi, kasih yang melampaui, yang alamiah. Bukan hanya sekedar kita satu suku, satu keluarga baru nyata kasih. Sama saja dunia juga bisa. Orang yang belum tinggi keberadabannya juga bisa sayang kepada cucunya, biasa itu. Tetapi coba kita menyatakan kasih kepada yang berbeda. Kita berbeda-beda di tengah bangsa kita, di gereja kita juga berbeda. Tetapi kalau kita bisa, bukan karena kita, tetap karena manusia. Tanpa kasih Allah, dia tetap kurang. Karena kasih yang Tuhan berikan agape bukan hanya sekedar pilea dan sitorge. Agape itu, agapao itulah, kasih anugerah itulah yang memampukan kita bisa bersambung kasih dengan saudara kita yang berbeda. Jadi puji Tuhan saudaraku, hari ini menjadi renungan bagi kita supaya hambalah kasih itu. Kita mau bertekun walaupun situasinya tidak memungkinkan. Tapi kalau kita hamba kasih itu, maka kasih itu akan memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan sambil kita mau berdoa. Kita mau berdoa, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar kasih-Nya memenuhi hidup kita, melimpahi hidup kita, roh jiwa tubuh kita. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kasih ilahi, kasih yang suci, mulia Tuhan, dan kekal. Dan kami bersyukur dan tulus kasih-Mu kepada kami. Saat pagi hari ini Bapa, kami mengucap syukur di situasi dunia yang sudah tawar ya Tuhan karena bertambahnya dosa. Tetapi kami mau tetap di dalam kasih-Mu Bapa. Kami mau tetap di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Karena ini menjadikan kami berarti Tuhan. Karena tanpa kasih-Mu Bapa di sorga selalu ada kekurangan dalam hidup kami. Tidak pernah terpuaskan. Kasih kami tidak pernah sempurna dari diri kami sebagai manusia. Tetapi kasih ilahi itulah memenuhi kehidupan kami. Terima kasih supaya terwujud kasih Tuhan di dunia yang fana ini. Karena Engkau telah berikan hidup yang kekal. Yaitu kasih yang melampaui, oh Tuhan Yesus, keberadaan kami, masa lalu kami, dan sampai akan datang Engkau telah berikan kasih yang sempurna, yang tulus kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur biar pagi hari ini menjadikan perenungan bagi kami. Kami mau tetap tinggal di dalam kasih. Kami hambat kasih itu. Jangan sampai biarkan kami dalam perkataan, perbuatan, tindakan kami di luar kasih Tuhan. Karena di luar kasih Tuhan kami binasa. Tetapi kasih Tuhan, anugerah Allah yang tidak terhingga itu, yang tidak bisa kami hitung, maka itulah yang terus kami mau Tuhan akan wujud nyatakan di tengah keluarga kami, gereja kami, tengah bangsa negara kami, masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur bahwa firman-Mu itu kekal. Kasih itu adalah yang tidak akan berakhir. Semua berakhir, tapi kasih itu tidak berakhir. Sampai kami masuk di rumah Bapa yang kekal, kasih itu akan terwujud nyata sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.